Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Helza. Pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 3, teks eksposisi. Subbab yang akan dibahas yaitu ada pengertian, tujuan, dan ciri-ciri pada teks eksposisi. Baik, kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak videonya dengan baik. Selamat belajar. Apa itu teks eksposisi? Pastinya kalian sering mendengar kata tersebut. Kira-kira apa makna dari teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang berisi informasi suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Disajikan dengan fakta untuk memperkuat informasi dan memperluas pengetahuan pembaca. Jadi, teks eksposisi yaitu teks yang berisi fakta-fakta terkait satu topik yang sedang dibahas dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Dengan adanya teks eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang jelas dan rinci agar pembaca menambah ilmu pengetahuan baru berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teks tersebut dikatakan sebagai teks eksposisi? Berikut ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi bersifat non-fiksi. Non-fiksi artinya isi dalam teks berisi sesuatu yang bersifat nyata. Yang kedua, gaya bahasa bersifat informatif. Jadi, isinya berupa informasi yang mungkin belum diketahui pembaca sebelumnya. Ciri yang ketiga, teks eksposisi memuat fakta. Berdasarkan keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, ciri-cirinya bersifat objektif atau tidak memihak. Artinya, di dalam teks eksposisi, pembahasan yang disampaikan itu tidak bersifat memihak, tetapi bersifat netral. Lalu, bagaimana sih bentuk atau isi dari teks eksposisi tersebut? Yuk kita lihat contohnya berikut ini. Nah, berikut ini ada satu judul teks eksposisi yang berjudul Bahaya Membuang Sampah Sembarangan. Yuk kita baca sama-sama isinya. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah, sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus, membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Dari waktu ke waktu, jumlah individu yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal, korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun, hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Seharusnya, jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun tak akan tersumbat, serta menjadikan banjir dapat diminimalisasi, walaupun sebetulnya hujan deras terus-menerus.
Ya, setelah kita baca, inti dari teks eksposisi tadi berisi informasi apa sih? Ya, teks eksposisi tersebut menjelaskan bahwa saat ini membuang sampah bukan di tempatnya seperti sungai bukanlah hal yang lazim. Bahkan, jumlahnya sangat banyak. Dengan tindakan tersebut, sampah akan membuat aliran sungai tersumbat dan bisa menyebabkan banjir. Maka, masyarakat pun akan mendapatkan kerugian, seperti menyebabkan banjir dan aliran air akan tersumbat. Jika kesadaran membuang sampah di tempat yang benar tidak kunjung muncul, maka akan menyebabkan kerugian yang terus-menerus tidak sedikit. Ya, itulah terkait sedikit isi dari teks eksposisi, bahwa teks eksposisi tersebut memberikan informasi bahwa membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya, maka akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Alhamdulillah, demikianlah video pembahasan kali ini mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksposisi. Semoga video ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk menemani pembelajaran kalian ya. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WA Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di video materi selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.